Shalom, selamat pagi, Solideo Gracia. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berlibur bagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GSCC yang masih menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Dimanapun Anda berada, sekalipun kita di dalam suasana berlibur, namun tidak mengurangi sukacita untuk kita terus melayani Tuhan, tidak mengurangi sukacita untuk kita terus mengandalkan Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Terima kasih yang masih setia dengan GHCC, Gracia Hope Compassion Channel yang setiap pagi menayangkan pembacaan 5 pasal per hari. Dan puji syukur kehadirat Tuhan, pada hari ini kita masih akan belajar firman Tuhan dan kita sudah masuk di kitab Yeremia. Luar biasa pertolongan Tuhan, tetap setia saudaraku. Dan sebelum membaca firman Tuhan, biarkan kita Roh Kudus menguasai pikiran kita, supaya bukan kehendak kita yang jadi, tetapi pikiran Kristus yang menguasai kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Biarlah di dalam hadirat-Mu, Engkau menguasai hati kami. Sebab terlebih baik kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kami semua kebaikan, kesetiaan. Dan Roh Kudus, ya Allahku, ya Tuhanku, biarlah kami mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami, Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam penyembahan kami. Ketika Engkau ditinggikan, jiwa-jiwa akan dibawa untuk menarik kemuliaan-Mu di dalam hadirat-Mu, menarik kuasa hadirat-Mu, sehingga kami yang lemah bisa berkata, aku kuat. Terpuji nama Yesus, kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji. Terima kasih, haleluya, amin. Terpujilah namamu yang telah jadikan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Sejak kami mengenal-Mu, betapa bangganya kami menjadi milik-Mu. Dan kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Makasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kemuliaan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, mahkota kehidupan, sampai berkemenangan. Tuhan tak pernah biarkan sampai ku alami kemenangan. Kau jadikan semua indah pada waktunya. Haleluya. Melayanimu, mengasihimu, setia kepadamu Yesus selama-lamanya. Takkan tergantikan, takkan terselami. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan, betapa indahnya Engkau Tuhan. Dahsyat, perkasa, luar biasa. Melayani, melayani Tuhan, memberikan apa arti hidup ini untuk dikembalikan kepadamu Yesus. Apa yang telah ku terima kembalikan kepadamu sebagai syukurku. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, di luar sana mereka membutuhkan, mereka mengharapkan kasih-Mu. Amin Jesus, kasih setiamu lebih dari hidup hamba-hamba-Mu. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, 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 melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, oh, melayani lebih sungguh, melayani sungguh, melayani sungguh indah bisa melayani, sungguh indah anugerahmu kami bisa memberi hidup, memberi syukur, memberi pemberian yang baik. Sungguh indah memberikan hidup bagi orang yang membutuhkan. Sungguh indah memberi hidup bagi jiwa-jiwa di luar sana. Mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan Tuhan. Sampaikan Injil kebenaran, jangan rahasiakan berita keselamatan. Sungguh bangga jadi anak-anak Tuhan. Kami begitu bangga Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Kami begitu bangga menjadi bagian di dalam kehendak Tuhan. Kami begitu bangga bisa melayani. Kami begitu bangga bisa memuji. Kami begitu bangga bisa menikmati kekudusan hadirat-Mu dan membagikan, menyebarkan kuasa kasih, kuasa Injil kebenaran bagi semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini di dalam melayani mengasihi. Terima kasih buat panggilan-Mu. Terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya panggilan Tuhan ada di dalam hidup mereka sehingga mereka dapat menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Puji Tuhan, saudaraku. Kita diberkati Tuhan semuanya pada pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, pagi hari ini kita akan berbicara tentang the call, panggilan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Nabi Yeremia bahwa panggilan Tuhan itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, sejak dari kita dunia ini belum diciptakan, Tuhan sudah menetapkan partner kerjanya, itu kita semua. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak dari dalam kandungan kita sudah ditenun, dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan, saya kenal, saya mau menjadikan dia hamba. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, upah kita adalah kita bisa melayani Tuhan. Ada orang berpikir, kalau saya melayani Tuhan,
apa upah kita? Sebenarnya bukan seperti itu, saudara. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itulah upah kita. Upah kita kalau kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Dengan kita melayani Tuhan saja ada kepuasan iman, kepuasan batin kita. Karena melayani Tuhan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, menimbulkan euforia, efek bahagia di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bersaksi bahwa sebelum saya kenal Tuhan, saya dari gereja tradisi. Dari gereja tradisi, saya tidak menganggap bahwa gereja ini bukan gereja yang enggak, tapi mengalami Tuhan itu ada kairos. Sekalipun kita hidup berjemaat di sebuah gereja Kristen karismatik lahir baru, tapi kalau kairosnya kita belum mengalami yang namanya kelahiran baru, kita tidak mengerti tentang Kristus, kita tidak mengerti tentang Tuhan, kita tidak mengerti tentang pelayanan. Sesudah kita mengalami kelahiran baru mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, mata kita tercelik, baru kita memahami, oh ternyata Yesus itu seperti apa. Saudara, gairah awal untuk bisa mengiring Tuhan, yaitu setelah kita percaya Roh Kudus, kita mau dipenuhi, kita mau dibaharui. Dan gairah selanjutnya adalah apa yang saya pengen buat, apa yang saya pengen kembalikan. Gairah ini disebut gairah untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya setelah kita menerima kasih Tuhan, apakah yang dapat kita lakukan? Mari kita kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengembalikan segala pelayanan kita untuk Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membagikan dari Yeremia 1 hingga Yeremia 5, yaitu dari kitab Yeremia, sebuah panggilan. Saudaraku, Yeremia mengalami panggilan dalam hidupnya, itu tertulis di pasal yang pertama. Pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan bersabda seperti ini. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Nabi Yeremia adalah seorang dari keturunan imam. Dia tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Dia hidup pada zaman kerajaan Yehuda di pemerintahan Raja Yosia, Raja Yoyakim bin Yosia, dan juga Raja Zedekia. Jadi ada beberapa nubuatan yang dia sudah sampaikan pada pemerintahan raja-raja tersebut tentang pembuangan di Babel, itu betul-betul tergenapi pada zamannya. Dan kemudian sebagian penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan kelima, dia juga mengalami itu, saudara. Jadi apa yang membuat yang diungkapkan tentang pembuangan itu sempat mengalami penggenapan pada masa hidupnya. Kan ada nabi yang mengungkapkan pembuangan, tetapi dia keburu meninggal, kemudian masa pembuangan itu berlaku. Tapi Nabi Yeremia adalah salah seorang nabi yang bernubuat dan sekaligus mengalami pengalaman pembuangan tersebut. Nah, saudaraku, demikian panggilan kenabian Yeremia yang dia dapatkan pada zaman pemerintahan Raja-Raja Yehuda pada waktu itu. Selanjutnya kita akan belajar dan melihat tentang bagaimana Yeremia terpanggil dan bagaimana Yeremia diutus. Pada pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal Engkau, dan sebelum Engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan Engkau. Aku telah menetapkan Engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah Yahweh, Adonai, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau dan bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, percaya, bahkan menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman. Saudaraku, menjadi seorang penyambung lidah pada zaman pemerintahan kerajaan Yehuda. Pada waktu itu, kerajaan Yehuda terdiri dari raja-raja yang hebat. Bahkan pada zaman Yosia, dia adalah seorang raja yang melakukan pembaharuan pada zamannya. Dia menemukan kitab Taurat. Dan saudara, ada banyak pembaharuan yang dilakukannya. Tapi raja-raja sesudah itu, yaitu Raja Yoyakim, juga Raja Sedekia, semakin terjadi kemerosotan moral akhlak dari bangsa-bangsa Yehuda. Saudara, bagi seorang penyambung lidah, tidaklah mudah menyampaikan kabar seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Bahkan beberapa kali dia hendak mundur dari panggilannya. Seandainya aku tidak dipilih untuk menjadi penyambung lidah. Jadi ada keluhan di dalam dia, karena dia seorangnya tipikal yang juga orangnya mungkin ada melankolisnya. Makanya Yeremia juga memberikan kitab ratapan. Beberapa kali dia pengen mundur jadi sebagai seorang penyambung lidah. Dia pengen mundur, Tuhan aku tidak sanggup. Namun Tuhan selalu menguatkan dia. Saudaraku, untuk menjadi seorang hamba Tuhan tidak semulus dan tidak semudah seperti yang mungkin orang-orang lain bayangkan. Saudaraku, pada hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Iblis berusaha selalu untuk melemahkan orang-orang yang ada di dalam rancangan Tuhan. Iblis selalu menipu dan berkata, bukan, Tuhan gak memanggil kamu kok. Iblis menipu dan membuat gentar hati orang-orang untuk bisa melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mundur, bahkan sebelum dia maju dan melakukan. Dia diberikan tawar hati oleh iblis. Dia diberikan goncangan-goncangan ekonomi, sehingga ketika goncangan ekonomi terjadi, dia jadi tidak fokus untuk melayani Tuhan. Lama-lama dia fokus pada kerjaannya, dia terikat dengan kesibukannya, lama-lama mulai mundur. Kenapa sudah gak melayani lagi? Saya banyak masalah. Saya lagi di dalam tekanan ekonomi, saya harus mengejar penghasilan supaya anak saya bisa sekolah. Saudaraku, tiap orang memiliki kesulitan masing-masing di dalam panggilannya untuk melayani Tuhan. Bahkan tidak banyak orang yang bisa bertahan dalam pelayanan. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau katakan, Pak, seandainya kita tahu bahwa kita sudah dipanggil Tuhan sejak dari dalam kandungan. Apakah itu hanya terjadi kepada Nabi Yeremia? Tidak, saudara. Setiap kita
ada panggilan yang spesifik. Itu sebabnya di dalam diri setiap orang itu ada temperamen khusus, ada karunia khusus, ada jawatan khusus. Dan semakin kita dewasa, dan kalau kita semakin memperlengkapi diri dengan firman Tuhan, panggilan kita itu akan semakin nyata, ujungnya mau kemana. Temperamen, sifat dan karakter, sifat dari seseorang, pembawaan seseorang, watak dari seseorang, dia punya kecenderungan, nanti arah pelayanannya mau kemana. Kalau dia melankolis, arahnya mau kemana. Kalau dia sanguin, arahnya mau kemana. Kalau dia flegmatik atau kolerik, arahnya mau kemana. Itu jelas. Lama-lama makin jelas. Membuat seseorang itu bisa memahami watak dirinya sendiri dan karakternya. Kemudian ketika dia melihat karunia-karunianya muncul di dalam dirinya, karunia-Nya melayani di dalam hal mungkin berkhotbah, karunia-Nya di dalam menasehati, bahkan karunia-Nya berbuat kemurahan. Ada orang ya, ketika dia di dalam pelayanan, dia tuh kadang nggak bisa ngomong, kadang nggak bisa mimpin pujian, tapi dia rindu sekali masakin untuk orang lain. Dia rindu sekali untuk membuat sesuatu untuk dinikmati orang lain. Lalu dia rindu sekali ketika dia punya uang dikit aja, dia pengen berbagi kepada orang lain. Itu karunia kemurahan. Lalu ada karunia orang melayani. Di mana-mana dia datang, dia selalu welcome orang ke rumahnya. Yuk nginap di rumah, nanti saya masakin di rumah, nanti kita bakar-bakar ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ringan tangan sekali, orangnya suka melayani kemana-mana. Itu bawaan, saudara. Pembawaan seseorang. Ada orang yang hobinya itu ngomong terus, dan tiap kali dia ngomong, orang tuh duduk tenang, dengar, diam, kemudian suka dengan omongannya, kemudian lama-lama orang itu merasa, kok saya dipulihkan ya lewat omonganmu. Jadi kenapa dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, inilah pola pelayanan yang Tuhan sudah buat bagi setiap orang. Dia sudah diciptakan untuk dipanggil ya. Yeremia sejak dari dalam kandungan itu sudah diciptakan untuk dipanggil. Temperamennya Tuhan sudah taruh. Oh, saya kalau Yeremia kan rencananya mau bikin penyambung lidah. Jadi temperamennya udah dia taruh. Temperamennya, ada melankoliknya, ada koleriknya, supaya nanti ketika dia berhadapan dengan anak-anak kerajaan Yehuda, dia punya belas kasihan yang tinggi sekali. Makanya melankolisnya itu dia pakai untuk meratap, tembok ratapan untuk orang-orang Israel, Yehuda, sehingga belas kasihan Tuhan turun. Dia bawakan ke karunia-Nya itu. Lalu ada koleriknya juga. Koleriknya itu membuat dia orangnya mantap di dalam menegur, mantap di dalam melepaskan firman. Lalu Tuhan membawa dia, oh ini orang ini jawatannya nabi. Kenapa jawatannya nabi? Karena dia akan mencabut, merobohkan, ya, membangun dan menanam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua talenta-talenta ini pada waktu dia sementara menenun kita di dalam kandungan ibu kita, udah mulai ditaruhnya satu persatu sifatnya, karakternya, jawatannya, ya, saudara, hingga kemudian kita mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus, maka disempurnakanlah panggilan-panggilan kita. First, I want to say that sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal kita. Jadi kita sudah dipanggil itu sejak dari dalam kandungan. Ada orang-orang yang begitu cepat bisa merasakan saya terpanggil. Dari kecil dia udah menjadi penginjil cilik. Tapi ada orang yang nggak rasa-rasa, saya sampai saya tua kok saya nggak merasa terpanggil. Benar saudara. Lalu tiba-tiba karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tiba-tiba di umur 40-an, wah saya menangkap maksud Tuhan, saya dipanggil. Itu terjadi di dalam diri Musa. 40 tahun dia menjadi seorang the prince of Egypt. Dia menjadi seorang pangeran di Mesir dengan sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Ternyata waktu zaman pembunuhan, waktu dia masih bayi, waktu itu terjadi pembunuhan anak-anak Israel. Pembunuhan anak-anak Israel, tapi Musa adalah salah satu anak yang luput. Oleh karena Bidan, Sifra, dan Pua meluputkan anak yang ganteng ini pada waktu masih bayi, dia lahir dan tidak dibunuh. Pada waktu itu zaman pemerintahan Firaun, itu semua anak-anak Israel dibunuh. Tapi Firaun tidak bisa membunuh Musa. Musa dilarikan oleh mamanya Musa dan bersama dengan kakaknya Miriam
mamanya Musa itu menghanyutkan Musa di sebuah keranjang dengan yang dibalut dan gala-gala, kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Putri Firaun menemukan bayi itu sangat cantik, dia ambil bayi itu. Nah, setelah bayi itu diambil, kemudian kakak perempuannya yaitu bernama Miriam ya, dia bilang, maukah saya carikan inang untuk menyusui bayi ini? Oh ya, carikan inang. Ternyata yang dicari mamanya. Jadi dia diambil dari air, makanya dinamakan Musa. Kemudian dipeliharanya di istana Egypt, di istana Mesir, menjadi raja, menjadi pangeran Mesir. Nah, ketika dia menjadi pangeran Mesir 40 tahun, saudara, dia menjadi pangeran Mesir. Dia tidak tahu dia dipanggil atau tidak. Lalu kemudian Musa bertemu dengan orang-orang Israel. Kemudian dia membela orang Israel dan dia membunuh orang Mesir. Dan singkat cerita, kemudian orang Mesir itu mengata-ngatai dia, engkau yang sudah membunuh, maka engkau akan membunuh juga seperti salah satu temanku, orang Mesir yang kau bunuh. Lalu dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke padang gurun Midian. Dia ketemu dengan Imam Yitro. Dia kemudian menikah dengan Sipora istrinya. Lalu ketika dia melarikan diri di padang gurun Midian sampai umur 80 tahun, 40 tahun kemudian dia mendapatkan panggilan sorgawi. Di tengah-tengah semak belukar yang kemudian terbakar dengan api, malaikat Tuhan atau Allah Yahweh itu sendiri memanggil Musa. Musa, Musa, pergilah, beritakan kepada bangsaku Israel. Ketika dia mendapat panggilan waktu itu di Keluaran 3, saudaraku yang diberkati, itulah yang saya mau katakan, bahwa hidup ini sudah ada panggilan sejak dari dalam kandungan Musa ini sudah diselamatkan Tuhan. 40 tahun dia terjebak di kerajaan Mesir tanpa dia tahu panggilannya. Ketika dia melarikan diri ke padang gurun Midian, kemudian betul-betul di usianya yang ke-80 tahun untuk menggenapkan panggilannya. Come on, kamu harus menjadi penyelamat dari umat Israel yang sudah berseru-seru minta pertolongan keluar dari perbudakan. Kemudian dia diutus, saudara. Dia diutus, saudaraku, kemudian dia menjadi salah seorang nabi yang terbesar pada zamannya yang membawa Israel keluar dari Mesir. So, panjang ceritanya. Tapi satu hal, saudara. Ada kalanya kita sebetulnya belum menangkap kapan sebetulnya. Kita menangkap panggilan Tuhan itu umur 40. Saya menangkap panggilan Tuhan itu umur 20. Sekarang sudah 40-an. 20 tahun melayani Tuhan dan sampai hari ini saya tetap yakin saya dipanggil untuk melayani. Bagaimana dengan saudara? Sejak kapan saudara mulai merasakan adanya panggilan di dalam kehidupan? Let's see, mundur ke belakang. Mungkin engkau review kembali apa yang membuat engkau sebetulnya perlu diyakinkan bahwa engkau. Amin, saudaraku. Mari kita peka, berespon. Belum terlambat. Kalau hari ini engkau berespon terhadap panggilan Tuhan, jangan-jangan engkau ada dipanggil oleh Tuhan. Saya katakan, pasti engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membentuk kamu, karaktermu, menjadi kemudian makin bertajam, menjadi seorang nabi, menjadi seorang guru, gembala, penginjil, dan lain sebagainya. Back to the Bible, saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Berapa banyak orang yang akhirnya terhalang untuk melayani karena saya masih muda. Ini sama yang dialami oleh Nabi Musa. Saya masih muda, saya tidak pandai bicara, petah lidah, saya tidak bisa menyampaikan, saya takut kalau mereka tidak mendengarkan saya. Saudara, keraguan akan otoritas daripada Tuhan itu terjadi bagi semua. Mau melayani kita tuh mikir, siapa kita? Orang kenal kita orang berdosa kok. Orang kenal kita dulunya sama-sama main dengan mereka kok tiba-tiba sekarang bawakan berita firman. Tidak percaya diri. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan minder sekalipun kita muda. Jangan minder sekalipun kita itu tidak tahu ngomong, tidak tahu bicara. Tuhan kata, jangan takut kepada mereka. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari setiap situasi. Bahkan Yesus berkata, pergilah, katakan Injil.
maka engkau akan diperlengkapi dengan apa kata-kata, engkau akan mendapatkan jawaban apa yang harus kau jawab kepada mereka. Karena saudara, Tuhan itu adalah roh, dan bila roh Allah ada di dalam kehidupan kita, hikmat itu terus aja mengalir, terus aja dia berikan. Bahkan firman Tuhan yang dulu kita pernah baca, tiba-tiba saya bisa ingat. It is amazing kelengkapannya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku di mulut. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, Yeremia? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik, kelihatan, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman. Jadi saudaraku, di ayat yang ke-11 hingga 12 ini, ketika Tuhan menguatkan dan meneguhkan Yeremia, jangan takut, aku akan perlengkapi kamu, sertai kamu. Nanti apa yang kau sampaikan itu akan mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanamkan, supaya dia tahu kuasa powerful apa yang ada di ucapan Yeremia nanti. Lalu Tuhan kemudian test drive. Test drive itu kalau kita mau ngambil mobil baru, kita diizinkan untuk menguji mobil itu. Nah, pada waktu Yeremia sudah diperlengkapi, kemudian Tuhan uji dia. Saya sudah berikan kepadamu, saya sudah lepaskan roh di atas kamu, dan saya mau menguji apakah engkau sudah menangkap. Ya, jadi first time ketika dia mau menguji Yeremia, bahwa Yeremia ini sudah menerima roh Tuhan, Yeremia ini siap running dengan panggilan Tuhan, siap untuk bergerak dengan Tuhan. Dia bilang begini, apa yang kau lihat, Yeremia? Yeremia ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Lalu dia tes, Tuhan memberikan penglihatan secara rohani, dia tes, kamu lihat apa? Dia bilang, aku lihat sebatang dahan pohon badam. Artinya begitu Tuhan memberikan rohnya, memberikan penglihatan, vision kepada Yeremia, dia langsung lihat, oh berarti dia nangkap nih karunia roh yang aku kasih, kata Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Yeremia, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mendapatkan panggilan surgawi dari Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan visi-visi yang baru kepadamu. Itu bisa aja berupa penglihatan secara rohani. Penglihatan secara rohani itu bisa kamu visualisasikan sesuatu kamu lihat, sekalipun tidak dilihat oleh orang lain secara jasmani. Visualisasi secara rohani kamu bisa lihat, ada sebatang dahan, pohon badam. Di depannya nggak ada, tapi visualnya, visinya, visionnya dia lihat. Nah, saudaraku yang saya mau bilang pada pagi hari ini, semakin engkau memiliki visi yang jelas, semakin engkau mendapatkan penglihatan rohani yang mantap, semakin baik untuk engkau mampu melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menguji apa yang engkau lihat. Bahkan ketika Musa mendapatkan satu panggilan pertama, saudaraku, Tuhan memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaan dia untuk bisa menangkap sabda firman Tuhan, bisa menangkap apa yang menjadi perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan kepada dia. Saudaraku, dan Tuhan berikan dia otoritas. Pada waktu engkau dipanggil, engkau juga diperlengkapi. Amin. Pada waktu engkau diperlengkapi, engkau diberikan visi. Pada waktu engkau menangkap visi, engkau bisa melihat masa depan, jalan Tuhan, panggilan Tuhan yang besar, tujuan Tuhan yang besar dalam hidup. Selama engkau berpatokan kepada visi, pada penglihatan rohani yang jauh ke depan, dan kemudian engkau memutuskan percaya, maka baik penglihatan. Pada saat baik visionmu, Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman. Makanya saudara, penting bagi kita untuk punya visi. Penting bagi kita untuk melayani itu punya tujuan. Tujuan dari Tuhan. Dia berikan, kita tangkap, kita pegang, dan kita bergerak sesuai dengan Tuhan. Ibarat saya punya latar belakang sarjana teknik untuk melakukan pembangunan konstruksi dan lain sebagainya. Sebelum kita menyelesaikan satu pembangunan, diberikan gambar dulu. Diberikan blueprint dulu, vision dulu. Ini kita membangun gedung lantai 3.
Gedung lantai 3 ini sudah digambar. Kita udah lihat nanti jadinya seperti apa. Demikian juga panggilan. Tuhan sudah memberikan arah tujuan. Jadinya nanti seperti apa. Selama engkau berpegang kepada gambarnya Tuhan, selama engkau berpegang kepada rencana Tuhan, ya saudara, engkau akan membangun bersama-sama dengan. Demikianlah saudara tentang panggilan dari kenabian Yeremia. Dan saudaraku, apa yang Tuhan berikan kepada Yeremia, kemudian dia dipakai untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Saudaraku, saya akan simpulkan bagaimana kita berespon terhadap satu panggilan. Di ayat firman Tuhan yang tadi, Tuhan sudah mengenal dan memanggil kita sejak dari kandungan ibu. Artinya panggilan itu sudah dari semula. Hanya kapan kita realize-nya, kapan kita menyadarinya, itu tergantung proses. Kalau kita terus menolak, itu juga bisa memperlambat untuk kita meresponi panggilan. Yang kedua, jangan menganggap diri rendah sekalipun engkau muda dan tidak berpengalaman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan di dalam kasih, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Itu kata Paulus kepada Timotius. Yang ketiga, jangan takut kepada manusia. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. So, kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut ya, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan buat itu ajaib. Dia telah melihat kita selagi kita bakal anak, dan di dalam kitabnya semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya rencana Tuhan itu sudah ada dalam kehidupanmu yang percaya, katakan amin. Sudah ada dalam kehidupanmu. Masa akan manusia mampu membelokkan rencana Tuhan dalam kehidupan? Gak usah takut saudara. Yang keempat, kita dipercayakan kuasa. Kuasa seperti kepada Nabi Yeremia untuk membangun dan menanam, untuk mencabut dan merobohkan saudara. Kita dipercayakan kuasa. Yang pertama, kalau kita udah dipercayakan kuasa, percaya kuasa itu dahsyat dan luar biasa. Tapi jangan sombong, jangan juga takut. Kita yang dipercayakan kuasa, mari kita berespon dengan baik. Yang kelima, selalu harus punya visi. Amin. Ketika kita punya visi, maka kita akan bekerja sesuai dengan visi tersebut. Amin. Selanjutnya, pada pasal-pasal selanjutnya, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, itu Tuhan berfirman tentang bagaimana Israel murtad kepada Tuhan, teguran-teguran Nabi Yeremia untuk bertobat datang kepada Tuhan. Selanjutnya, Israel, kerajaan Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan, itu diajak untuk kembali kepada Tuhan. Umat yang akan datang di Sion, di pasal 4 juga Yehuda mendapat ancaman dari utara. Yang kelima, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan, bahwa benar kita harus masuk ke perbuangan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia, masa akan aku tidak menghukum mereka? Karena semuanya ini, demikianlah firman. Masa akan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saudaraku, di antara banyak orang, ada orang yang terpanggil dan terpilih dan tetap setia. Di antara para nabi, ada nabi-nabi yang lain juga. Selain Nabi Yeremia, ada nabi-nabi yang bernubuat palsu. Itulah sebabnya saya katakan, saudara, kalau kita punya visi, kita akan bergerak dengan Tuhan, itu benar. Tapi kalau kita kehilangan visi, lalu kita mulai jatuh dalam dosa, sekalipun orang dipanggil dalam pelayanan, dia juga bisa melenceng. Kemudian ada nabi-nabi palsu. Makanya saudara, biarlah kita memiliki kemurnian hati di dalam melayani Tuhan. Sekilas saya akan sampaikan tentang latar belakang kitab Nabi Yeremia. Kitab ini mengacu pada Nabi Yeremia itu sendiri, yaitu Nabi Yeremia bin Hilkia. Dia melakukan tugasnya sebagai Nabi 40 tahun. Hidup dari akhir abad 7 sebelum Masehi hingga awal abad ke-6 sebelum Masehi. Arti namanya kurang lebih adalah Yahweh yang meninggikan atau Yahweh yang ditinggikan. Nubuat yang disampaikan jadi kenyataan pada zamannya masih hidup, yaitu pada waktu Raja Babel
Nebukadnezar merebut, menghancurkan Yerusalem serta Bait Allah. Ada juga ketika Raja Yehuda Sedekia bersama rakyat Yehuda diasingkan, dibuang ke Babel, dia juga mengalami bagaimana kegenapan firman Tuhan itu. Setelah itu Yeremia menubuatkan bagi orang-orang itu untuk kembali dari pembuangan dan keadaan bangsa Israel akan pulih kembali. Selain nubuat-nubuatan itu, Yeremia juga menjelaskan rinci tentang kehidupan pribadi Nabi Yeremia yang penjara. Dia digolongkan sebagai orang yang berperasaan halus, sangat cinta bangsanya, dan sama sekali tidak suka membuatkan hukuman. Tapi karena Tuhan taruh firman itu sebagai api di mulutnya, terpaksa dia sampaikan. Dan beberapa kali diantaranya dia pengen mundur. Jadi dia seorang yang cukup memiliki perasaan yang halus, melankolis. Bahkan di beberapa bagian kitab dia berbicara dengan sangat penuh perasaan tentang penderitaan. Karena kenapa sih saya harus dipanggil sebagai nabi? Jadi perkataan Tuhan itu seperti api dalam hatinya yang dia sebenarnya nggak mau, tapi harus mau untuk disampaikan. Nah, demikian saudara panggilan dari Nabi Yeremia. Tidak mudah menjalani sebuah panggilan, ada konsekuensinya. Perasaan ingin ditolak, perasaan tidak sampai hati, perasaan tidak tegaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang namanya kita petugas ilahi, ya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nantinya Tuhan akan memberikan kemampuan. Jangan takut saudaraku, namun satu hal, sukacita karena melayani Tuhan itu nggak akan habis. Karena orang yang menyampaikan firman Tuhan itu pasti mengalami pertolongan. Saya akan tutup dengan ini, the call, sebuah panggilan. Ada banyak orang yang suka untuk merespon terhadap suatu panggilan, tapi yang bisa menyelesaikan. Saudaraku tetap kuat, tetap semangat, tetap setia. Jangan jalan. Sekalipun ada banyak rintangan, ada banyak halangan, saudara mau diam sejenak, mau pada bertanya Tuhan, what to do? Saya harus buat, tolong saya. Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak menghilangkan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis menyelesaikan pelayanan yang tugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kesaksian. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, pastikan mencapai garis akhir. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, saya berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah mengalami panggilan Tuhan. Biarlah tetap kuat, tetap setia. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang masih belajar untuk bagaimana merespon di rencana Tuhan. Mereka masih membutuhkan kesembuhan. Mereka yang sakit membutuhkan pemulihan. Mereka yang berbeban berat membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan, saya berdoa lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Sebagaimana Musa Tuhan izinkan terjadi ketika dia memiliki konflik dengan orang Mesir. Dia lari kepada gurun Midian. Kemudian di sana dipertemukan panggilan. Bapa di surga, saya tidak tahu seberapa banyak umat-Mu yang mengalami persoalan, pergumulan lewat sakit penyakit, lewat urusan-urusan rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun mereka Tuhan izinkan untuk mengalami masalah, dan kemudian supaya mereka bisa mengerti kehendak Tuhan, bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum mereka ditenun di kandungan ibu mereka, sebenarnya mereka sudah memiliki panggilan. Berbahagialah orang yang merespon terhadap panggilan Tuhan, karena aku percaya sama seperti Yeremia, dia mengalami panggilan itu, kemudian ketika dengan setia dia melakukannya, maka dia terus mengalami pembaharuan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, hai hamba-hamba Tuhan yang dikasihi untuk melayani Tuhan, engkau akan diperlengkapi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang terpanggil. Tuhan memberkati orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, agar tidak menyalahgunakan kuasa daripada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, memiliki visi yang tajam, sehingga dengan visi dan gambar ilahi tersebut, mereka akan terus bersama-sama, kerjasama dengan Roh Kudus, kerjasama dengan Tuhan, kerjasama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan di dunia ini, untuk mengumpulkan jiwa sebanyak mungkin. Ini doa kami, harapan kami Tuhan. Pagi hari ini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia menyertai kita sekalian. Damai sejahtera melingkupi kita semuanya. Yang berespon diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.